dapat kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tak jemu-jemu kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan berhak untuk mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Termasuk apa yang kita lakukan rutinitas seperti malam ini dalam rangka kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu merupakan fardu ain atas setiap pribadi muslim. Jadi dia bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Kalau fardu kifayah satu yang mengerjakan lepas yang lain. Contohnya yaitulah yang sering kita lakukan ya kan, mensolatkan jenazah, mengkafani jenazah. Hukumnya fardu, tapi fardu ain, fardu kifayah. Ada sekelompok saja yang melakukan, udahlah lepaslah gitu. Tapi sebenarnya fardu kifayah bukan hanya itu saja. Ya kan? Menyampaikan agama, mengajari agama, mengajar mengaji, itu termasuk fardu kifayah. Jadi kalau di daerah kita ini ada orang-orang yang mengajarkan mengaji, maka lepaslah kita, tak lama dosa kita sekampung ini. Tapi kalau sempat sekampung ini tak ada mengajarkan mengaji, berdosalah kita semuanya. Jadi banyak persoalan fardu kifayah itu tadi. Yang penting asal ada sebagian orang mengerjakannya, lepaslah yang lain. Tetapi kalau mempelajari agama bukan fardu kifayah, fardu ain, kewajiban setiap pribadi. Seperti melaksanakan sholat 5 waktu itu kan fardu ain itu. Jadi dia sholat, awak tidak, dia lepas kita berdosa. Tak bisa dia melepasi sholat kita. Karena namanya fardu ain, kewajiban setiap pribadi orang harus mengerjakan. Jadi menuntut ilmu agama ini fardu ain. Dan sebagai bentuk keseriusan kita beragama ini, kalau kita memang serius beragama ini, maka kita akan tuntut ilmunya, ya kan? Supaya kita melaksanakan ajaran agama itu jangan asal-asalan, tak serius. Kita ambil saja dalam masalah sholat, ya kan? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, itu kan mengucapkan amin. Siapanya duluan menurut tuntunan agamanya? Imamkah yang dulu mengucapkan amin atau makmum? Kan sering kita tengok di masjid-masjid dimanapun, begitu nanti sudah selesai imam, waladhdallin, amin, langsung disambut dari belakang. Jangan harus tuntunan agama masalah seperti itu. Ini satu dasar penilaian kita bahwa kebanyakan awak beragama itu bukan berdasarkan ilmu, tapi mengikut kebanyakan orang. Inilah yang tidak disukai oleh Rasul tadi itu. Maka Rasul katakan menuntut ilmu itu fardu ain.
Bukan pula meniru kebanyakan orang. Begitu berkawan, begitu juga aku buat. Tak begitu pula, ya kan? Nah, kan sering kita tengok begitu orang di masjid-masjid manapun nih, yang saya perhatikan ya kan. Begitu nanti selesai imam mengucapkan waladdallin, langsunglah disambut makmum. Padahal tuntunan agamanya tak begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkan pula lah amin. Siapa dulu mengucapkan amin? Imam. Jadi tunggu dulu imam mengucapkan amin, baru disambut dari belakang. Tapi karena tadi ini mengikut banyak orang, begitu pun orang, begitu. Inilah maksud saya itu tak serius beragama itu. Memang sunnah Rasul mereka kerjakan. Apa itu? Salat jamaah. Memang mereka kerjakan salat jamaah itu, tapi ilmu tentang salat jamaah tak mau orang itu menuntutnya. Berarti tak serius. Pokoknya dikerjakan dah. Jadi tak bisa lah pula gitu tuh begitu. Artinya kan para ulama sudah menjelaskan suatu ibadah yang tidak didasarkan kepada ilmu mardudun, ditolak. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau beragama itu seriuslah pula. Jadi itulah contohnya sholat saja tadi ini sudah gawat. Saf. Macam mana sebenarnya tuntunan Nabi tentang masalah kita bersaf? Iya kan? Jadi yang juga sering kita tengok di masjid-masjid, di mushola, saf itu juga tidak didasarkan kepada ilmu. Padahal kan kalau kita perhatikan hadis Nabi tentang masalah saf dalam sholat jamaah, ya kan? Itu Nabi suruh subuhkan, rapatkan saf kamu. Jadi bahu sama bahu. Bahu sama bahu itu ukurannya. Tapi kan kita tengok tidak. Hendak aktiflah. Rasanya masih jarak di sholat, sudah. Sekarang muat seorang lagi, tak peduli dia. Ini yang perlu kita katakan. Memang sholat jamaah itu sunnah Rasul dikerjakannya, tetapi ilmu tentang itu tidak menuntut. Rasul katakan rapatkan. Makanya kalau Rasul itu, tapi kurang suka kita tak paham begitu kan. Hendak memulai sholat jamaah, disuruh nyuruh baris itu semua. Di apa yang tadi mulai dada kawan itu, ayo luruskan. Jangan sampai apa, dipegangnya. Jangan sampai ada yang kemajuan, ada yang kemunculan. Rapat. Ya kan? Maka kata Rasulullah kan rapatkan saf kamu. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kamu kasih celah setan. Maka Rasul langsung dia berjalan ke belakang. Dibariskannya. Ayo, rapatkan saf, luruskan saf. Dia bukannya gitu kan. Wala tadaru furujatin lisyaitan, jangan kamu kasih celah untuk setan. Kalau alas rapat-rapat karang panas sawah. Padahal di masjid di musala sekarang kata-kata pakai kipas angin, pakai AC. Mana istilah kepanasan lagi? Tinggal lagi itulah pulanya. Kalau kita panjang sholat jamaah, jangan pula makan menjadi kalau sepuluh kali, ya kan? Atau makan bawang. Mengapa kalau makan nanti kita ucap Bismillah, tuh hawanya kita cium dia. Antar anginnya kadang alasannya makan manas apa? Ya kan? Jadi makannya kok pula-pula gosok gigi kok apa gitu. Jadi terus kecuali masa dulu. Iya. Padahal kalau menurut keyakinan kita dengan sholat yang kita lakukan itu turun keberkahan yang itu apa. Jadi tidak perlu sebenarnya kita rapat-rapat dengan salah itu. Mengapa? Kita saat beribadah kepada Allah,
bermunajat kepada Allah, itu berkah itu kepada Allah di situ. Hilang itu. Tadi itu kalau membuat penyakit jangkit kepala orang. Tinggal lagi orang karena udah aturan negara begitu, mau tak mau kan kalah juga kadang-kadang awak nih. Jadi itulah kita tengok. Jadi masalah soft. Apa lagi yang perlu kita perhatikan? Imam nanti sebelum dia memulai sholat, ini kata-kata apa yang perlu disebutkan? Ada kadang kita dengar orang apa katanya? Salatu jami'ah rahimakumullah. Dari mana tentunya itu? Akhirnya maksud saya tuh, kita kok beribadah tuh memang ada lah pula tuntunannya itu. Kan mau kita kayak gitu kan? As-salatu jami'ah rahimakumullah. Padahal dia Imam Isa, Imam Maghrib, Imam sholat wajib. Apakah kalimat itu yang dilontarkan imam? Inilah yang perlu kita perhatikan tadi. Jadi jangan sampai masalah-masalah. Karena kalau Rasul setiap dia memulai sholat jamaah yang wajib, tak pernah kalimat ini dilontarkan oleh Rasul. Yang Rasul ingat selalu, sufu kakum, luruskan saf kamu. Taswiyah subuh minta mami sholat, karena sesungguhnya saf yang lurus itu merupakan kesempurnaan sholat. Itu yang disebutkan. Sholat jamiah tidak kapan? Tak pernah sebelum Rasul untuk sholat wajib. Kalau sholat sunat mungkin iyalah. As-sholatu sunat. Ala-alim fitrahimakumullah. Sholat sunat. Jadi inilah perlunya kita itu kalau beribadah. Memang isu Rasul sholat jamaah itu sunnah. Tapi janganlah pula tak mau aku ilmu. Udah itu begini. Kadang di suatu masjid atau mushola itu sebagian yang mau mengetahui yang paham, 2/3 tak paham. Akhirnya gara-gara yang ini rusak yang lain jadinya. Yang sepertiga tadi mengetahui hukum sholat jamaah, tapi karena orang itu nanti menyelip di saf-saf masing-masing, rusak jadinya begini. Karena itu tadi itu. Jadi kalau tak disebutkan ini subuh itu tak ada masalah. Kalau sholat asar memang kalau aku memang sunnah dia hukumnya. Sunnah kan dianjurkan seorang imam untuk mengingatkan jamaah, luruskan saf. Atau bahasa Indonesia udah payah-payah bahasa Arab balik-balik dia misalnya kan. Udahlah, luruskan saf dan dirapatkan. Ini yang kita tengok disunahkan Rasul terhadap sholat jamaah tadi itu. Jadi yang kadang-kadang inilah kadang-kadang karena memang rajin berjamaah, tapi ilmu itu kok kita tak ada orang menuntut, tak mau. Jadi macam mana lah kadang awak tak suka juga banyak jadi juga. Iya. Inilah dah. Jadi kalau kita tengok tuntunan Rasul untuk imam sholat wajib, maka kata-kata itu yang perlu luruskan saf dan dirapatkan. Jadi apalagi masalah saf ini ya kan, rupanya yang bosan kalau belajar saf ini, apalagi saf terdepan. Cuma lagi tak dikasih tahu Rasul macam mana kehebatan keutamaan saf yang pertama itu. Hanya dibilang Rasul ya kan, seandainya manusia ini mengetahui keistimewaan apa yang terkandung dalam saf yang pertama dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi. Umpamanya di suatu mushola masjid kan, siapa nak saf pertama harus undi dulu. Ya kan? Dapat nomor sekian baru bisa saf yang pertama. Maka kata Rasul, lastabaku ilaih, pasti lastaramu ilaih, pasti mereka akan mau undi. Yang sana tadi kalau orang itu tahu keistimewaan di saf yang pertama dan itu tidak bisa dapat kecuali dengan undi, pasti orang tua akan mau undi. Itulah kehebatannya saf yang pertama tadi itu ya kan. Tapi ya tadi
Apalagi sholat Jumat sering itu kita perhatikan ya kan. Di depannya saf yang kosong tuh disenggolkan ya. Semuanya orang samping dia maju. Padahal dialah yang paling berhak untuk mengisinya. Inilah tadi ilmu tadi Pak menggunakan kepada ilmu di dalam beramal tadi itu. Kalau untuk perempuan susunannya kan pertama saf laki-laki dewasa, baru di belakangnya anak-anak. Habis itu baru kaum ibu. Tidak. Oh, anak-anak perempuan. Iya, karena untuk perempuan, ini juga untuk perempuan kata Rasul, sebaik-baik saf untuk perempuan yang paling belakang. Yang paling belakang. Lalu dibuka awak dia. Iya. Karena kita mencari yang paling belakang perempuan. Bukan laki-laki. Perempuan bukan laki-laki pula. Kalau kaum ibu perempuan itu lebih baik untuk dia saf itu paling belakang, bukan paling depan. Tapi kalau bagi laki-laki paling depan. Itu. Jadi kalau ada anak-anak, biarkan orang tukang muka. Biar itu kalau belakang. Itu masalah tadi. Saf yang laki-laki itu. Iya.